Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Nah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, anak-anak, tidak terasa kalian sudah menginjak di kelas 2 ya. Nah, kelas baru, tahun pelajaran baru, dan juga semangat baru. Nah, anak-anak harus tetap semangat ya belajarnya meskipun belajar dari rumah. Dan harus tetap rajin belajar dan jangan lupa juga harus rajin membaca. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1 yaitu hidup rukun. Coba anak-anak siapkan alat tulisnya dan dibuka buku temanya halaman 1. Sebelum belajar, anak-anak jangan lupa membaca doa terlebih dahulu ya. Melalui pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian dapat menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita. Kemudian kalian dapat menyatakan kumpulan objek dengan bilangan sampai dengan 999 dengan benar. Dan dengan diberikan lagu, Ibu harapkan kalian dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak dengan tepat. Sekarang perhatikan gambar-gambar yang ada pada halaman pertama tentang hidup rukun. Nah, gambar tersebut menggambarkan tentang hidup rukun di rumah, hidup rukun di sekolah, hidup rukun di tempat bermain, dan hidup rukun di lingkungan masyarakat. Nah, jadi semuanya itu menggambarkan tentang hidup rukun. Contohnya hidup rukun di sekolah. Nah, yang ada di gambar itu tentang 2 orang anak yang sedang saling berbagi makanannya. Jadi kita itu harus hidup rukun dimanapun kita berada. Nah, selanjutnya lihat halaman ke-2. Nah, mari kita baca bersama-sama. Subtema 1, hidup rukun di rumah. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Coba, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan? Nah, contohnya yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga itu salah satunya saling menghormati sesama anggota keluarga, saling berbagi, dan juga tidak bertengkar. Nah, itu merupakan contoh hidup rukun dalam keluarga. Nah, sekarang coba dilihat halaman 3. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Selanjutnya, anak-anak simak teks cerita yang Ibu bacakan. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, dalam cerita tadi ada istilah tentang buah tangan.
Coba anak-anak, ada yang tahu buah tangan itu apa? Nah, buah tangan itu sama dengan oleh-oleh ya. Nah, istilah yang kedua, buah hati. Nah, buah hati itu sama dengan anak. Jadi sekarang kalian sudah tahu tentang buah tangan dan buah hati. Nah, istilah tadi merupakan suatu ungkapan. Nah, ungkapan merupakan gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Kita lanjutkan ke halaman 5. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, kita berlatih. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok sama dengan 1 puluhan, 5 puluhan sama dengan 50. Jadi banyak buku yang ada di rak, semuanya 57. Selanjutnya di halaman 6 kita lihat jika ada kumpulan buku 70 dan 7, maka 70 itu dinamakan 70-an. Nah, jadi jumlah buku tersebut yaitu 77 yang disebut 70-an dan 7 satuan. Nah, anak-anak mengerti? Nah, satu kubus satuan. Kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Bisa dilihat gambarnya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal berikut ini. Hitunglah jumlah kubus berikut. Ada satu tumpukan ratusan, terus ada 30-an, dan ada yang satuannya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau satu tumpukan buku ratusan jadi 100. Kalau 3 yang puluhan berarti 30 dan 8. Jadi berapa jumlahnya? 100 ditambah 30, 130 ditambah 8 jadi 138. Untuk tugasnya, coba kalian kerjakan halaman 8 di buku tugas. Nah, selanjutnya, Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Nah, sekarang Ibu akan mencontohkan cara bernyanyi peramah dan sopan. Kemudian kita bernyanyi bersama-sama. Siap? Yang dikasih tanda titik berarti dibaca pendek, dan yang dikasih tanda strip berarti dibaca panjang. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Ayo kita bernyanyi bersama-sama.
Bisa anak-anak? Nah, jangan lupa lagu ini ditulis di buku tugasnya. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian mengerti apa yang Ibu sampaikan. Jadi, pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang ungkapan. Kemudian kita sudah menghitung jumlah benda. Dan kita juga sudah bernyanyi tentang peramah dan sopan. Jadi, lagu peramah dan sopan itu dinyanyikan ada yang dinyanyikan secara pendek dan juga ada yang dinyanyikan secara panjang. Nah, sekian anak-anak, jangan lupa jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.